PDI Perjuangan buka singa mengusung kader sendiri di Pilkada Jawa Tengah 2024. Jika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep ikut serta. Sebagai informasi, nama Kaisang muncul di dalam survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Bahkan, putra Presiden Joko Widodo itu menduduki urutan pertama dengan elektabilitas 15,9%. Setidaknya ada dua nama kader Partai Banteng yang sempat disebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto, yaitu ex-wali kota Semarang Hendrar Prihadi dan mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Soal nama Kaisang yang muncul di dalam survei, Hasto menegaskan bahwa Jawa Tengah merupakan basis suara PDI Perjuangan. Sehingga ia optimistis untuk dapat mengusung kader sendiri di provinsi yang pernah dipimpin Ganjar Pranowo itu. Sebagai informasi, Lembaga Survei Indonesia atau LSI mengungkapkan ada faktor Presiden Jokowi yang membuat elektabilitas Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep unggul di dalam survei sementara Pilkada Jawa Tengah 2024. Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan menjelaskan tingkat kepuasan kinerja Jokowi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pilihan masyarakat Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Pada konteks tersebut, masyarakat Jawa Tengah cenderung akan memilih gubernur yang dekat dengan Jokowi. Pemilih Jateng yang menyatakan puas kepada kinerja Jokowi lebih banyak menaruh dukungan ke Kaisang, baru diikuti Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Taj Yassin Maimun. Namun Jayadi juga mengungkapkan hal menarik lainnya, yaitu peta politik pemilih Jawa Tengah jika Kaisang tidak ikut bertarung di Pilkada Jateng 2024. Kata dia, para pemilih yang menyatakan puas kepada kinerja Jokowi ternyata lebih memilih Lutfi jika Kaisang tak jadi ikut Pilkada Jateng. Namun apabila Lutfi dan Kaisang sama-sama maju di Pilkada Jateng, maka keduanya berebut pengaruh Jokowi. Berikut daftar cakup yang sementara unggul di Pilkada Jateng 2024 versi LSI. 1. Kaisang Pangarep 15,9%, 2. Irjen Ahmad Lutfi 12,9%, 3. Abdul Wahid 7,8%, 4. Raffi Ahmad 6,8%, 5. Bambang Wuryanto 5,8%, 6. Sudaryono 4,7%, 2. Hendrar Prihadi 4,7%. Survei LSI kali ini dilakukan pada 21 hingga 26 Juni 2024 dengan mewawancarai 1.200 responden. Wawancara dilakukan melalui telepon. Adapun margin of error survei kurang lebih sebesar 2,8% pada tingkat kepercayaan 95% dengan asumsi simple random sampling. Oke, ini peta elektoralnya. Oke, kita lihat dari segi top of mind, ini kalau kita tanya masyarakat tanpa memberikan daftar nama, terlihat sebagian besar atau hampir seluruh masyarakat itu belum punya pilihan. 78,7% itu menyatakan mereka tidak tahu atau tidak jawab atau rahasia lah gitu ya. Jadi yang sudah punya pilihan itu masih sedikit sekali. Di antara yang sedikit yang sudah punya pilihan itu 55,2% kurang lebih memilih Ahmad Lutfi, lalu 2,5% Kaisang Pangarep, 2,1 Sudaryono, 1,8 Bambang Pacul, 1,7 Diko Ganinduto, kemudian Taj Yassin Maimun 1,5%, ada juga yang menyebut nama Ganjar Pranowo, tapi terus ke bawah itu masih di bawah 1%-an semua. Kesimpulannya kalau lihat top of mind, belum ada satupun calon yang punya basis yang luas, basis yang kuat di pilkada. Kalau hanya lihat top of mind ini, tampaknya memang pilkada Jawa Tengah masih sangat terbuka. Belum ada yang unggul kalau dari sini. Karena jarak antara nomor 1, 2, 3 itu kurang lebih sama itu. Tingkat dukungannya. Kalau kita kerucutkan pertanyaannya ke pertanyaan semi terbuka dengan memberi daftar 21 nama-nama ini yang beredar di masyarakat ya, baik lewat di media, bakal calon ini, yang sementara ini unggul adalah nama Kaisang Pangarep, disusul oleh Ahmad Lutfi, lalu nama-nama berikutnya Abdul Wahid, Raffi Ahmad juga ada di situ, Pak Bambang Wuryanto Pacul, Sudaryono, Hendrar Prihadi mantan wali kota Semarang,
Terus jadi kalau kita lihat yang punya dukungan 5% ke atas itu ada, kalau 4,7 dibulatkan menjadi 5, maka yang sudah mendapat dukungan 5% ke atas adalah Kaisang Pangarep, Ahmad Lutfi, Abdul Wahid, Raffi Ahmad, Bambang Wuryanto, Sudaryono, dan Hendrar Prihadi. Yang lainnya di bawah 5%.